sini saya akan memaparkan tentang sejarah dan perkembangan psikologi industri dan organisasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian psikologi industri dan organisasi. Secara etimologi, psikologi berasal dari dua suku kata, yaitu psiki yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi dari dua kata tersebut dapat diartikan psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang jiwa atau singkatnya ilmu jiwa. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, jiwa, roh, abstrak, dan tentunya tanpa jiwa tidak akan ada juga kehidupan jasmaninya. Bio adalah suatu ilmu tentang perilaku, kondisi, emosi, dan motivasi, serta proses mental manusia yang akan didalami di dalam industri atau organisasi. Menurut Munandar 2001, Bio yang berarti fakta, aturan, dan prinsip-prinsip tentang perilaku manusia pada pekerjaan. Sedangkan menurut Bloom dan Naylor 2000, penerapan atau perluasan dari fakta dan prinsip psikologi pada masalah-masalah manusia yang bekerja dalam lingkungan bisnis dan industri. Adapun definisi psikologi industri dan organisasi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Amon, cabang dari ilmu psikologi yang mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi di tempat kerja. Yang kedua ada Katz dan Kahn, ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam organisasi, perilaku yang efektif bagi fungsi organisasi, serta kepuasan dan kesejahteraan bagi individu-individu dalam organisasi. Yang ketiga ada Bloom dan Naylor 1968, aplikasi atau pengembangan prinsip-prinsip ilmu psikologi terhadap kegiatan manusia dalam konteks bisnis dan industri. Sedangkan yang terakhir ada Guyon 1965, studi tentang hubungan antara manusia dengan dunia kerja yang bertujuan menyelesaikan pekerjaan dengan tempat kerja, pekerjaan lain, dan sesuatu yang bekerja dalam hidupnya. Sejarah perkembangan Pio dari Perang Dunia ke Perang Dunia I, terus antara Perang Dunia I dan II ke Perang Dunia II, pasca Perang Dunia. Sedangkan sejarah Pio Perang Dunia I 1900 sampai 1916. 4 tokoh penting. Yang pertama Walter D. Scott, Psychology of Advertising. Pada tahun 1901 ia mengemukakan penggunaan psikologi di bidang periklanan. Menerbitkan buku di Psychology of Advertising 1908 dan buku Influence Man. Yang kedua ada Frederick Winslow Taylor, manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah memandang manusia seperti mesin dan menentukan metode yang paling sesuai untuk mengerjakan sesuatu tugas, diantaranya dengan menciptakan alat mekanik yang sesuai dengan struktur tubuh manusia. Ada Taylor 1999 mengemukakan panduan masih berpengaruh sampai sekarang. Yang pertama, pengerjaan harus dianalisis dengan seksama untuk mengenali cara paling optimal untuk melakukannya. Yang kedua, ada pekerja harus direkrut berdasarkan karakteristiknya. Pekerjaan harus dilatih untuk melakukan pekerjaannya. Pekerja harus diberi imbalan atas produktivitasnya untuk mendorong tingkat kinerja yang tinggi. Yang ketiga, ada di Gilbert. Frank dan Lillian Gilbert mengemukakan metode dari Taylor. Lillian Muller Gilbert merupakan psikologi wanita berkontribusi pada perkembangan awal psikologi industri dan organisasi. Lillian Muller Gilbert mengemukakan efek dari stres dan kelelahan pada tenaga kerja suaminya. Frank Gilbert adalah pioner dari teknik industrial manajemen. Yang keempat ada Hugo Mustrebert, menerbitkan buku berjudul The Psychology of Industrial Efficiency pada tahun 1913 yang menjelaskan cara lebih luas psikologi di industri. Hugo menekankan adanya perbedaan karakter individu dalam organisasi dan perlunya meningkatkan pengaruh budaya dan sosial pada organisasi.
Selanjutnya ada sejarah Pio pada Perang Dunia I pada tahun 1917 sampai 1918. Psikologi industri pertama kali mendapat perhatian besar pada Perang Dunia I pada tahun 1918. Yang pertama ada Army Alpha dan Army Beta. Army Alpha digunakan untuk calon yang dapat membaca dan menulis, sedangkan Army Beta digunakan untuk calon yang buta aksara. Yang kedua ada Walter D. Scott, Job Analysis dan Performance Appraisal. Pada masa ini, Walter D. Scott dan asosiasinya membangun firma konsultasi psikologi yang mengaplikasikan prosedur job analisis pada US Army untuk sektor privat. Walter D. Scott melihat perkembangan spesifikasi pekerjaan pada petugas di US Army sebelum memulai firma konsultasinya. Selanjutnya adalah sejarah Pio pada antara Perang Dunia I dan II pada tahun 1919 sampai 1940. Yang pertama ada Walter Bingham, yaitu attitude test. Dalam bisnis, tes bakat dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi kerja. Dapat juga membantu guru dan konselor mengarahkan siswa dan klien mereka menuju pada karir yang sesuai. Setelah Perang Dunia II, pemanfaatan tes psikologi di dunia kerja semakin berkembang seiring dengan meningkatnya antusiasme para pemimpin bisnis terkait keuntungan yang bisa didapat dari penggunaan tes tersebut untuk memilih pekerja terbaik di setiap tipe pekerjaan. Yang kedua ada James Cattell, Psikologi Corporation. Psikologi Corporation dimulai oleh James Cattell pada tahun 1921. Tujuannya untuk memajukan psikologi dan mempromosikan kegunaannya untuk bidang industri. Yang ketiga berfungsi untuk penerbit psikologi. Yang ketiga ada Elton Mayo, Hawthorne Studies. Peneliti dilakukan di pabrik Weston Electric Hawthorne Works pada tahun 1927 sampai 1932. Awalnya, Mayu dan kawan-kawan tertarik melihat bagaimana berbagai kondisi kerja, yaitu seperti penerangan, kelembapan, jadwal istirahat, jam kerja, dan gaya manajemen, dan dapat mempengaruhi produktivitas. Hasilnya yaitu tidak ada korelasi antara tingkat penerangan dan kinerja responden meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Peneliti berikutnya meneliti kinerja karyawan ketika bekerja tanpa adanya supervisor resmi. Hasilnya yaitu efek Hawthorne, kecenderungan individu menunjukkan kinerja lebih baik ketika diperhatikan dan dibuat merasa penting. Kritiknya itu bisnis memasuki masa depresi sehingga karyawan bekerja lebih keras dan lebih menghargai pekerjaan. Juga adanya perubahan personalia pabrik. Penelitian Hawthorne juga menunjukkan bahwa meskipun kemampuan individu penting, bekerja dengan berbagai tingkat kemampuan ada di jaring sosial di tempat kerjanya. Dan kinerja mereka juga dipengaruhi oleh tekanan sosial dan norma kelompok. Peneliti Mayo menggerakkan para peneliti dari penelitian manajemen ilmiah dan penelitian gerak dan waktu menuju pendekatan hubungan manusia pada manajemen. Pendekatan hubungan manusia pada manajemen menekankan hubungan interpersonal positif antara rekan kerja sama tim, kepemimpinan, sikap kerja, dan keterampilan sosial manajer. Selanjutnya, sejarah Pio pada Perang Dunia II pada tahun 1941 sampai 1945. Penggunaan asesmen Gentry dan tes kelompok semakin berkembang. Para wanita semakin dibutuhkan untuk mengisi posisi-posisi pekerjaan akibat banyak pria mengikuti wajib militer. Perkembangan penelitian mengenal moral kerja dan gaya kepemimpinan, di antaranya teori gaya kepemimpinan yang dikemukakan oleh Kurt Lewin. Selanjutnya sejarah Pio pasca Perang Dunia pada tahun 1946 sampai dengan 1963. Yang kejadian ledakan ekonomi yang mendorong masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi di Amerika. Perguruan tinggi juga semakin banyak menawarkan program psikologi industri dan organisasi yang berbagai spesialisasinya. Tahun 1950 hingga 19
60 menjadi masa pengembangan psikologi industri dan organisasi, terutama dalam lingkup motivasi kerja. Nah, perkembangan PIU di Indonesia secara resmi diakui oleh Belanda akhir tahun 1949. Kegiatan psikologi dengan menggunakan tes-tes psikologi yang dilakukan oleh yang pertama tuh Balai Psikoteknik dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan RI yang mengadakan seleksi siswa untuk masuk ke sekolah menengah kejuruan teknik serta pengukuran psikometris untuk keperluan penguatan sekolah. Yang kedua tuh Pusat Psikologi yang menyelenggarakan seleksi dan penjuruan bagi para anggotanya berdasarkan pengukuran psikometri. Pada 3 Maret 1953 di bawah pimpinan Profesor Dr. Slamet Imam Santoso mendirikan Lembaga Pendidikan Asisten Psikologi dan Balai Psikoteknik dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan RI dilebur ke dalamnya menjadi bagian psikologi kejuruan dan perusahaan. Nah, jurusan kedokteran di UI berkembang menjadi jurusan psikologi dan di tahun 1960 menjadi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Bagian psikologi kejuruan dan perusahaan sekarang menjadi bagian dari psikologi industri dan organisasi. Yang selanjutnya itu objek kajian PIU. Yang pertama organisasi, yang termasuk desain organisasi, teori organisasi, budaya organisasi, perubahan dan pengembangan organisasi, serta perilaku organisasi. Yang kedua tuh kelompok, yang termasuk tuh proses kelompok, dinamika kelompok, dan komunikasi di dalam kelompok. Yang ketiga itu individu, yang termasuk tuh rekrutmen dan seleksi, pengembangan individu, perencanaan karir, serta berbagai proses belajar individu dalam organisasi. Yang selanjutnya itu tujuan psikologi industri dan organisasi. Tujuannya itu untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan yang dicapai dengan dua pendekatan, antara lain pendekatan industrial dan pendekatan organisasional. Pendekatan industri fokus pada menentukan kompetensi untuk mendukung pekerjaan, melengkapi organisasi dengan staf yang telah memiliki kompetensi dan meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan. Pendekatan organisasional menciptakan struktur dan budaya organisasi yang akan memotivasi karyawan untuk bekerja dengan baik, memberi informasi yang dibutuhkan karyawan tentang kerjaannya, dan menciptakan kondisi kerja yang aman serta menghasilkan lingkungan kerja yang nyaman dan memuaskan. Nah, selanjutnya itu pendekatan PIU. Psikologi industri berorganisasi pada perusahaan yang menekankan peningkatan efisiensi dan produktivitas melalui penggunaan yang tepat di personalia atau sumber daya manusia. Bidang psikologi industri memiliki 4 cabang penekanan. Yang pertama itu analisis dan evaluasi pekerjaan. Yang kedua itu seleksi pegawai. Yang ketiga pelatihan. Yang keempat penilaian kerja. Psikologi organisasi menekankan pada persepsi psikologi bekerja terhadap hubungan antar orang di lingkungan pekerjaannya yang akan mempengaruhi kepuasan, komitmen, efisiensi, dan produktivitas kerja mereka. Beberapa hal yang menjadi kajian psikologi organisasi. Yang pertama itu pendekatan manajemen, yang kedua komitmen pegawai, yang ketiga itu makna kerja, dan keempat gaya kepemimpinan. Ruang lingkup PIU. Michel G. Amott 2004 menyebutkan ada 4 bidang utama dari psikologi industri dan organisasi, yaitu yang pertama ada psikologi personalia, membahas tentang pengolahan tenaga kerja mulai dari perencanaan, penerimaan, penempatan, pengembangan, pemeliharaan, hingga keluarnya tenaga kerja dari perusahaan. Yang kedua ada psikologi organisasi, membahas tentang
perilaku manusia di dalam organisasi baik sebagai individu maupun anggota kelompok untuk meningkatkan performa kerja individu dalam organisasi. Yang ketiga ada pelatihan pengembangan. Psikologi industri dan organisasi membahas mengenai training dan pengembangan individu dalam setting kerja. Training merupakan suatu proses di mana individu mendapatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat ada ergonomi, membahas interaksi antara mesin dan manusia di tempat kerja dan bagaimana menciptakan kenyamanan dan keamanan kerja. Selanjutnya ada manfaat PIO, membantu organisasi dan perusahaan dalam mencapai tujuan, menjembatani kebutuhan individu dan kebutuhan organisasi, meningkatkan kemampuan individu dalam setting kerja sehingga bukan saja meningkatkan kompetensi individu, tetapi juga mengembangkan perusahaan, menjamin kesejahteraan tenaga kerja dengan memperhatikan kepuasan kerja. Selanjutnya ada psikologi industri dan organisasi sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai ilmu tarapan. Menurut Mishaikai 2000, ada dua sisi psikologi industri dan organisasi, yaitu sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai ilmu tarapan atau praktek. Selanjutnya, sebagai ilmu pengetahuan, psikologi dan organisasi berusaha untuk menambahkan dan memperluas pengetahuan tentang manusia dalam kerja. Psikologi industri dan organisasi terus melakukan pendalaman serta investigasi dengan metode ilmiah untuk mendapatkan jawaban. Hasil-hasil studi diolah dijadikan dasar untuk membuat pola yang berguna untuk menerapkan perilaku kerja secara umum. Dalam posisi ini, psikologi industri dan organisasi merupakan disiplin akademik. Sisi lainnya adalah sebagai ilmu tarapan atau praktek atau disebut juga sisi profesional, yaitu penerapan dari pengetahuan untuk memecahkan masalah sebenarnya dalam dunia kerja. Hasil-hasil riset dapat digunakan untuk menerima karyawan yang lebih baik, mengurangi absen, memperbaiki komunikasi, meningkatkan kepuasan kerja, dan memecahkan berbagai masalah lainnya. Selanjutnya, contoh prinsip teori belajar dapat diterapkan dalam pelatihan dan pengembangan. Prinsip-prinsip psikologi sosial dapat digunakan untuk membentuk kelompok kerja ataupun mengatasi konflik antar karyawan. Dan prinsip-prinsip teori motivasi dan emosi digunakan untuk meningkatkan motivasi kerja serta kepuasan pekerja. Selanjutnya ada kesimpulan. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Psikologi industri dan organisasi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan situasi kerja. Ada dua sisi psikologi industri dan organisasi, yaitu sebagai ilmu pengetahuan yang berupa melakukan penelitian dengan menggunakan metode ilmiah, dan sebagai ilmu terapan yang berupaya menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah dalam dunia kerja. Selanjutnya ada sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam dunia kerja. Maka psikologi industri dan organisasi mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa ilmu yang mempelajari dunia kerja atau organisasi seperti manajemen sumber daya manusia dan perilaku organisasi.